Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, muslimin muslimat dimanapun berada, pecinta Wali Songo, pecinta si Sunan Gunung Jati, apalagi kita keluarga besar UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Beliau berpesan, ingsun titip tajug lan fakir miskin, aku titip masjid dan fakir miskin. Karena beliau berpesan titip masjid, kita rawat masjid, kita makmurkan masjid, dan kita pelihara masjid, mentalitas masjid. Apalagi di zaman modern sekarang, untuk mencintai masjid, cukup like, komen yang positif, share, dan subscribe channel Iqomah Masjid UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu ila yaumiddin. Amma ba'du, faya ma'asyaral muslimin, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udhu billahi minasyaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Sadaqallahul azim. Ma'asyaral muslimin rahimakumullah, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan seluruh karunia dan nikmatnya, siang hari ini kita bisa melaksanakan ibadah sholat Jum'ah. Salawat dan salam semoga senantiasa dicurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seluruh keluarganya, seluruh sahabatnya, serta seluruh pengikutnya ila akhir zaman. Selaku khatib mengajak hadirin, marilah kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan melaksanakan berbagai perintahnya, meningkatkan berbagai amal soleh, menjauhi berbagai larangannya, dan mengurangi bahkan meninggalkan sama sekali maksiat dan durhaka kepadanya. Ma'asyaral muslimin rahimakumullah, dalam ayat yang khatib bacakan tadi, secara umum kita sudah mafhum bahwa hendaknya ada di antara kita, ada kelompok, ada komunitas yad'una ilal khairi, yang mengajak kepada kebaikan. Tapi di sini tentu muncul pertanyaan, bab di antara kita ada juga yang mampu berdakwah tapi masih perlu diarahkan kepada yang baik. Maka tawasaw bil haq, tawasaw bis sabr. Apabila kita mengklaim diri kita, atau setidaknya kita terbiasa berdakwah, namun sadarilah bahwa kita selain menyampaikan amar ma'ruf nahi munkar kepada orang lain, kita juga harus menerima peringatan atau nasihat, wasiat dari orang lain. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ini mari kita jadikan benar-benar jadi panduan kita, bahwa bukan berarti kalau kita sudah dakwah, atau berarti kalau kita sudah mengajar, ini segalanya serba benar, lalu kita enggak menerima pemberitahuan orang lain, nasihat orang lain dan sebagainya. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Tentu hadirin rahimakumullah, dalam berdakwah kita senantiasa mengungkapkan dalil-dalil, terutama dalil nakli, Al-Quran maupun hadis, karena itu merupakan senjata utama kita ketika kita akan menyampaikan atau akan memberikan peringatan kepada masyarakat.
dan masyarakat sudah nggak bisa berbuat apa-apa apabila kita menyampaikannya berdasar dalil nakli baik Al-Quran maupun Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada sebuah pesan dari dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an atau Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Beliau berkata, "Ma anta bi muhaddisin qauman hadisan la tablughu uquluhum illa kana lahum fitnah." Apabila kamu menyampaikan suatu hadis kepada suatu kaum dan kaum itu tidak bisa memahami hadis tersebut, maka pasti akan menimbulkan fitnah di tengah-tengah mereka. Ya tentu lebih-lebih Al-Quran. Artinya dalil-dalil nakli yang kita sampaikan kepada masyarakat, marilah kita sampaikan dengan tuntas. Jangan gantung, apalagi kalau sama sekali tidak ditafsirkan. Kita hanya mengungkapkan hal-hal seputar ayat itu, namun ayat itu sendiri atau hadis yang bersangkutan tidak kita jelaskan, maka ini akan menimbulkan fitnah. Masyarul muslimin rahimakumullah. Fitnah yang timbul karena dalil kadang-kadang bisa lebih parah. Fitnah yang timbul karena perbedaan pemahaman terhadap dalil, sekali lagi ini bisa sangat parah. Sebab ketika suatu kaum atau suatu kelompok merasa benar karena mengikuti suatu dalil atau suatu ayat atau suatu hadis, maka tentu akan mempertahankan sedemikian rupa. Berbeda kalau perbedaan itu memang lahir dari kalangan para ulama. Kita sudah maklum, insya Allah masyarakat kita sudah enggak terlalu alergi dengan perbedaan di kalangan ulama. Tapi kalau perbedaan itu muncul akibat dari ayat yang kita sampaikan atau hadis yang kita sampaikan, maka itu akan menjadi perbedaan yang mungkin sangat berat dibandingkan dengan pemahaman-pemahaman atau perbedaan-perbedaan yang sudah dipahami oleh masyarakat karena perbedaan di antara satu kelompok atau madhab dan lain sebagainya. Masyarul muslimin rahimakumullah. Apa sih seharusnya yang kita sampaikan kepada masyarakat dari dalil-dalil itu? Dan sejauh mana ketuntasan kita menyampaikan dalil kepada masyarakat? Tentu yang pertama adalah kajian tekstual, makna tekstual. Makna tekstual jangan pernah kita anggap sepele, karena dari pemahaman tekstual itu pemahaman kita bisa berkembang. Apabila kita memahami ayat atau hadis secara tekstual dan kita sudah tuntas di tekstual, maka untuk mengembangkan di pemahaman-pemahaman atau pendekatan-pendekatan berikutnya tentu kita lebih mudah. Jangan kemudian kita merasa jago secara tekstual kita belum paham, belum tuntas. Nahwu shorof dan balaghahnya belum tuntas, kita lalu menggunakan pendekatan-pendekatan lain, sehingga justru akan semakin memberikan pemahaman yang tidak tuntas. Maka pendekatan bahasa atau pendekatan tekstual itu jangan pernah kita tinggalkan. Dan sebaiknya kita sebagai orang yang terdidik, orang yang terpelajar, tentu kita harus kritis terhadap redaksi ayat maupun hadis. Kritis dalam arti memahami sedetail-detailnya. Kritis juga kita terhadap penerjemahan. Karena seringkali terjemahan itu menggunakan makna umum, menggunakan kalimat umum atau kalimat populer yang dikenal hari ini. Kadang-kadang tidak benar-benar merujuk kepada makna dasar dari
Al-Quran maupun sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita paham bahwa setiap kata itu punya konsep makna, atau kalau dalam istilah mantik itu tasawur. Kalau kita memahami tasawur atau kita memiliki sebanyak-banyaknya tasawur suatu lafal, maka tentu ketika dipertemukan dengan lafal lain, tasdiknya juga akan lebih banyak. Maka terbayang apabila kita nggak punya tasawur tentang satu kata, kita hanya mengandalkan terjemah yang belum tentu sesuai dengan makna dasar lafal tersebut, maka tentu tasdiknya akan jauh berbeda. Oleh karena itu hadirin rahimakumullah, kita sadari bahwa kita selaku orang terdidik, orang terpelajar, mewakili institusi kita. Kalau kita bicara di luar, apapun posisi kita di kampus ini, kita adalah orang UIN. Maka kita mengemban amanah itu, mari kita tunjukkan bahwa di UIN ini kajian Islam detail. Di UIN kajian Islam itu tuntas. Kita yang mewakili di masyarakat. Apabila ceramah-ceramah kita, pengajian-pengajian kita menimbulkan fitnah, menimbulkan pertengkaran di masyarakat, itu kita juga yang kemudian mengatasnamakan UIN, menimbulkan perpecahan di masyarakat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ma'asyiral muslimin usikum wa iyaya bitaqballah faqad fazal muttaqun. Hadirin rahimakumullah, hari ini bulan ini ada bulan Safar. Dalam kitab-kitab sirah nabawiyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berangkat hijrah itu malam 28 bulan Safar sampai di Madinah tanggal 12 Rabiul Awal. Maka hari-hari itu, selama 14 hari itu, mari kita bayangkan, kita kenang betapa perjuangan Rasul bersama para sahabat menyelamatkan akidah dan juga menyelamatkan ajaran Islam ini. Perjuangan yang sungguh luar biasa. Maka mari kita setidaknya ikut merasakan atau ikut membayangkan betapa beratnya perjuangan mereka. Tentu apabila kita menyadari itu, sholawat dan juga doa-doa untuk mereka mari kita perbanyak. Kita berterima kasih kepada mereka dan kita bersyukur bahwa hijrah itu lancar dan juga mempunyai dampak yang luar biasa sampai hari ini. Tanggal 12 Rabiul Awal dipercaya, atau setidaknya riwayat yang paling masyhur menyebutkan itu tanggal kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga tarikh-tarikh atau kitab-kitab sirah nabawiyah menyebutkan hari itu adalah, atau tanggal itu adalah tibanya Rasulullah hijrah dari Makkah ke Madinah, dan juga menyebutkan 12 Rabiul Awal itu juga adalah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berbagai upaya, berbagai alasan, tampaknya memang 12 Rabiul Awal punya sejarah yang cukup berarti bagi umat Islam. Oleh karena itu, ada di antara kita atau di kampung-kampung yang rajin bersolawat sejak 1 Rabiul Awal sampai tanggal 12, dan 12 diperingati sebagai hari lahir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Maulid Nabi, tapi sebenarnya juga merupakan peringatan tibanya Rasul di Madinah dan juga wafatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Masyarul muslimin rahimakumullah, mari sejenak kita berdoa kepada Allah agar kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa
lebih banyak lagi mengikuti jejaknya dan lebih besar lagi cinta kita kepadanya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an sadatina ashabi rasulillahi ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ya ghaniyyu ya hamidu ya mubdi'u ya mu'idu ya rahimu ya wadud, aghnina bihalalika an haramika wa bi ta'atika an maksiatika bi fadlika an siwak. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar. Astaghfirullah li wa lakum.